Ketemu lagi di perkuliahan Fisika 2 ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai daya pada listrik AC. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan menggunakan untuk khusus untuk daya listrik pada AC ini saya menggunakan simulator semacam ini nanti ya. Oke, nanti simulator ini Anda bisa dapatkan melalui update dari aplikasi atau software yang ada di Kulino. Nanti kita pakai ini untuk mempermudah pembelajaran kita terkait dengan listrik AC. Jadi ada tiga. Yang pertama adalah intro ya. Di sini ada daya pada AC versus daya pada DC itu bedanya kayak gimana. Kemudian simulasi daya AC itu nanti ini sebenarnya fokusnya adalah pengaruh dari beda fase antara arus dan tegangan itu nanti efeknya apa ya, nanti ada di daya aktif, daya semu, daya reaktif itu efeknya bagaimana. Oke, kemudian yang ketiga adalah ini digunakan untuk tools dalam alat bantu dalam kita melakukan analisis rangkaian R, RL atau RC. Jadi tadi pada saat kita menggunakan software ini nanti pada saat kita ingin mencari berapa impedansinya, kemudian arusnya seberapa, power faktornya seberapa, cost-nya berapa, nanti kita akan pakai software ini. Meskipun nanti di slide juga akan kita sediakan cara perhitungannya seperti apa. Oke, jadi untuk hari ini kita akan terbantu dengan penggunaan software ini ya, software simulasi ini ya. Dan ini tampilannya kelihatannya memang lebih baik ya daripada versi yang sebelumnya ya, terutama di grafik fasornya ini juga lebih bagus ya, lebih bagus seperti itu. Oke, kita akan mulai di awal. Nah, karena kita membahas mengenai daya listrik ya, daya listrik. Jadi daya listrik secara konsep adalah laju atau definisi ya, laju atau kecepatan energi listrik yang diubah dalam bentuk energi lain. Jadi pada saat Anda contoh menggunakan setrika listrik gitu kan ya. Jadi pada saat Anda nyolok ke PLN gitu kan, ke 220, nah setrika listrik Anda jadi panas. Nah di situ ada yang namanya laju daya yang mengalir dari listrik ke setrika. Nah, itulah yang kita sebut dengan daya listrik. Atau secara garis besar, daya listrik itu adalah kemampuan listrik untuk melakukan kerja atau menghasilkan energi. Nah, melakukan kerja ini apa? Berarti daya listrik itu diubah menjadi energi yang lain, misalnya energi panas, kemudian energi putar, cahaya, dan macam-macam di situ ya. Nah, itu adalah pengertian dari daya listrik. Jadi, daya listrik ini pada dasarnya adalah laju atau kecepatan energi listrik yang diubah dalam bentuk energi lain. Jadi pada saat kita nyolok ke PLN dan membuang ke dalam beban, nah itu akan terjadi yang namanya laju energi listrik. Nah, kemudian di jenis-jenis daya listrik, jadi selain tadi kita bicarakan mengenai soal listrik PLN ya, ada juga daya listrik DC ya, daya listrik DC yaitu yang kita ambil dari arus searah ya. Misalkan contoh baterai, aki atau power bank misalkan seperti itu kita sebut dengan sumber tegangan yang dapat menghasilkan daya listrik DC seperti itu ya. Nah, contohnya untuk yang AC kan masih banyak sebenarnya selain PLN, misalkan output dari trafo, kemudian dari generator dan macam-macam. Nah, itu kita sebut daya listrik AC. Nah, akan tetapi di dalam konsepsinya daya listrik itu baik DC ataupun AC itu tetap sama. Kenapa? Karena rumusnya akan sama, yaitu P sama dengan tegangan kali arus ya. Itu adalah konsep utamanya untuk daya listrik ya. Meskipun nanti ada perbedaan yang terkait dengan bentuk ya, bentuk nanti akan kita jelaskan. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai mengenai teori atau bahkan analisis ya di slide yang selanjutnya, bahwa di sini untuk satuan daya kita ukur menggunakan watt ya. Kita ukur dengan menggunakan watt. Jadi kita bisa samakan 1 watt itu sama dengan 1 joule per detik. Jadi pada saat misalkan contoh Anda punya lampu 1 watt, maka lampu itu memerlukan energi 1 joule setiap detik ya. Jadi setiap detiknya itu dia butuh energi 1 joule. Nah, itu kita sebut dengan 1 watt. Nah, daya ini adalah berkaitan erat dengan yang namanya waktu. Jadi misalkan Anda mempunyai lampu 10 watt ya, 10 watt. 10 watt itu dia akan terus berkelipatan ya, berkelipatan-kelipatan selama setiap waktu terus. Nah, itu yang kita
definisikan bahwa daya ini itu berkaitan dengan waktu. Jadi semakin lama Anda menggunakan alat listrik dengan daya tertentu, maka semakin besar pula energi yang diperlukan. Seperti itu. Meskipun energinya tetap sama, misalkan Anda butuhnya punya lampu 10 watt, berarti kan 10 joule per detik ya. Nah, berarti 10 joule per detik itu di titik kedua dia tetap 10 joule. Akan tetapi kan nanti hitungannya itu kalau kita ngomong soal beban listrik itu kan diakumulasi ya. 10 detik, 10 detik, 10 detik sampai berapa menit, berapa jam seperti itu. Nah, nanti keluarnya tagihan listrik kan seperti itu. Kemudian daya listrik itu tergantung pada peralatan. Jadi tergantung pada beban ya. Peralatan itu beban ya, atau kita bahasa umumnya adalah beban. Jadi peralatan listrik semacam kipas angin, setrika itu kita bisa sebut dengan beban listrik. Jadi setiap peralatan atau setiap beban itu biasanya memiliki daya yang berbeda-beda. Jadi misalkan kalau lampu yang kecil cuman 10 watt, kemudian Anda pakai lampu yang gede gitu untuk menerangi yang lebih luas lagi jangkauannya, maka biasanya dayanya akan lebih besar. Nah, di situ. Kemudian daya listrik ini biasanya akan menimbulkan efek ya, efeknya banyak ya. Contoh kalau kita pada kipas angin aja deh ya. Kipas angin kan dia mengubah energi listrik menjadi energi gerak atau kinetik berputar. Akan tetapi di sampingannya, energi sampingannya yang dihasilkan itu adalah panas. Anda lihat kalau kipas angin di bodinya Anda pegang pada saat dia bekerja 5 menit aja deh gitu kan, dia udah mulai agak panas. Nah, itu kita sebut dengan perubahan energi sampingan ya, atau kita sebut dengan disipasi energi sampingannya seperti itu. Jadi selain gerak dia juga menghasilkan panas seperti itu. Nah, daya listrik ini juga berguna untuk pada saat kita melakukan perancangan sebuah rangkaian terutama untuk faktor keamanan ya. Soalnya kenapa? Sebagai contoh seperti ini. Anda menghubungkan peralatan listrik dengan tegangan 220 volt dengan daya dari alat listrik itu katakanlah 1000 watt. Nah, apabila Anda tidak paham mengenai daya listrik, maka mungkin saja Anda akan pakai kabel yang ukurannya kecil. Ya. Menggunakan kabel yang ukuran kecil atau tidak sesuai dengan kemampuan daya listriknya itu akan berakibat pada kabel tersebut nanti bisa terbakar atau terjadinya loss contact gitu ya, seperti itu biasanya. Jadi banyak kebakaran terjadi karena ketidakpengetahuan itu, jadi tidak tahu akan daya listrik. Jadi pada saat ini contoh, pada saat Anda menjalankan katakanlah pompa air atau motor listrik sebesar 1 kW atau 1000 watt, maka Anda harus memastikan bahwa kabel yang Anda gunakan itu juga bisa mampu untuk mengalirkan arus besar itu gitu loh ya. Nah, itu juga kita akan bahas lagi di sini nanti mengenai pentingnya apa sih daya listrik itu ya di situ. Nah, jadi secara teori daya listrik itu adalah konsep dasar yang penting dalam memahami kita cara listrik bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini penting ya, karena hal-hal yang sederhana saja kadang banyak orang yang nggak tahu gitu ya. Contohnya adalah memakai kabel dengan daya yang tepat seperti itu, orang-orang banyak yang nggak tahu. Kemudian daya sendiri itu sebenarnya menunjukkan seberapa cepat energi listrik digunakan atau dikonversi menjadi bentuk energi yang lain. Nah, semakin besar daya yang dibutuhkan, maka energinya juga akan semakin besar. Nah, jadi pada AC maupun DC, prinsip daya listriknya tetap sama, yaitu energi listrik dapat melakukan kerja, di mana baik dalam rumusnya pun itu akan tetap sama, yaitu P sama dengan volt kali ampere atau tegangan dikalikan arus seperti itu. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai perbandingan daya listrik DC dan AC. Seperti yang saya kemukakan tadi bahwa pada rumus daya DC atau rumus daya pada DC atau arus searah ataupun rumus daya pada arus bolak-balik atau rumus daya AC itu sebenarnya menggunakan satu rumus yang sama, yaitu P sama dengan V kali I. Nah, akan tetapi di sini perbedaannya pada saat kita ngomong soal rumus daya AC, dia menggunakan rumusnya sama PV kali I, tapi di belakangnya ada namanya cos pi ya. Cos pi atau pi-nya di sini kita sebut dengan fasa.
fase ya, fase. Nah, itu kenapa? Oke, sekarang kita akan bahas terlebih dahulu yang DC ya. Pada saat kita ngomong yang DC di sini. Nah, pada saat listrik DC di sini, misalkan contoh kita langsung pakai ini. Oke, ini saya akan matiin dulu yang AC-nya. Oke, kita bisa matiin di sini. Nah, oke di sini. Misalkan contoh ya, di sini saya jelasin dulu ya. Nah, di sini itu ada inputnya, ya inputnya. Misalkan Anda nanti mau pakai gitu ya. Di sini ada inputnya. Nah, ini Anda bisa mengasih inputnya ada DC. Ini DC signal maksudnya adalah tegangan DC. Misalkan Anda mau pakai ini 100 volt, hambatannya berapa? 50 ohm gitu kan. Sebenarnya simpel saja, ini ada hukum ohm sebenarnya. Nah, kemudian di listrik AC Anda bisa atur amplitude-nya berapa, kemudian fasenya berapa, frekuensi berapa, resistansinya berapa. Itu seperti yang ada di gambar ini gitu ya. Tapi ini sih kan DC. Kalau yang AC ya ini diganti aja AC. Tapi rumusnya hanya rumus sederhana saja, yaitu bentuk rangkaiannya cuma tegangan dan resistor, seperti itu saja. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas di sini mengenai listrik DC. Ya, sekarang kita bahas dulu. Yang kuning ini adalah merepresentasikan dari tegangan DC, VDC-nya, tegangan DC. Nah, resistansinya di sini adalah 50 ohm. Oke, maksudnya 50 ohm. Nah, nanti apa? Jangan bingung pada saat Anda memahami grafik ini. Jadi grafik ini memiliki triple triple Y atau triple ordinat. Jadi di yang di sebelah sini itu ada tegangan, kemudian di sini itu arus, dan di sini adalah daya. Yang ungu ini daya, ini kuning, ini arus, kemudian yang tegangan ini adalah yang sebelah kiri ya. Ini adalah tegangan. Jadi misalkan ini ada VDC, PAC, VAC dan seterusnya. Kalau yang VV itu ikutnya nanti bacanya di sini. Level-levelnya di sini ya. Kalau untuk arus dia di sini, di bagian di sini arus. Ya, kemudian untuk daya dia lihatnya di sini. Ya, di situ. Jadi kan di sini menggunakan triple ordinate. Jadi harap memahami dulu apa namanya cara bacanya gitu ya. Saya jelasin dulu. Nah, kemudian di panel yang di sebelah kanan di sini ini adalah panel istilahnya menampilkan semua informasi ya. Tekan misalnya contoh ini ya. Tegangan DC-nya berapa? Di sini kan 100. Nah, maka dia akan menampilkan oh ini 100. Ini semacam resum gitu loh. Informasi untuk menampilkan oh yang saya pakai ini tegangannya berapa. Kemudian arusnya. Nah, kita tahu ini 2 ampere kan. Berasal dari mana? Berarti 100 dibagi 50 kan berarti 2. Kemudian daya DC-nya berapa? Kan V kali I ya. Jadi 200 watt. Jadi 200 kali 100 volt kali 2 ampere. Hasilnya adalah 200 watt. Nah, faktor dayanya berapa? Nah, 1. Karena DC selalu akan 1 di situ ya. Kemudian daya reaktifnya selalu 0 karena dia DC seperti itu. Nah, ini saya jelasin dulu. Nah, di bagian bawah ini adalah formulasi. Jadi formulasi misalkan Anda ubah di bagian ini ya. Ini maka di sini akan juga akan berubah. Nah, ya kan? Di sini juga akan berubah. Ini juga akan berubah karena ini menampilkan formulanya ya. Ini menampilkan formulanya. Formula dari bagaimana cara menghitung daya, kemudian arus, kemudian sifat-sifatnya. Ini adalah kerangka teoritisnya di sini. Tapi di sini juga sudah dilengkapi dengan rumus-rumus yang cukup jelas di sini. Nah, sekarang balik lagi ke yang DC. Jadi misalkan kalau di sini kita menggunakan tegangan 100 volt, resistansinya adalah 50 ohm. Maka di sini arus yang dihasilkan pasti adalah 2 ampere. Nah, semudah itu. Karena apa? Karena DC ini adalah lurus-lurus saja ya, konstan. Konstan. Jadi, kita kalau mengalihkan hasilnya berapa? Ya sudah, ini P ini saya nyalain ya. Nah, di sini adalah P adalah sekitar di 200 watt. Kan seperti itu. Nah, ini dia. Ini udah ada keterangannya ya. Ada ini kan, ada P underscore DC di sini berapa? 200 watt. Nah, jika DC semudah ini, ya cukup hanya mengalihkan volt kali ampere atau tegangan dikalikan arus, maka dapatlah daya DC-nya berapa. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, saya sudah pernah saya sampaikan bahwa jika kita ngomong soal tegangan AC, maka kita tidak melulu harus ngomong soal berapa dayanya, berapa tegangannya, berapa ininya. Karena di situ selain kita membicarakan berapa tegangannya, arusnya, ada parameter yang harus kita bahas itu bentuknya gitu ya. Maka bentuknya itu kan tegangan DC seperti ini ya. Oke. Tegangan DC bentuknya seperti ini. Ya. Arus AC-nya juga bentuknya sama yaitu sinus. Nah, yang menjadi permasalahan adalah kita tidak bisa hanya langsung mengalihkan misalkan contoh di sini ya. Misalkan
Kalau ini kan 100 volt, frekuensinya 50. Maka saya sebutkan VT sama dengan 100 sin 2pi 50T. Kemudian dikalikan ininya berapa? Arusnya gitu kan. Ingat bahwa tegangan dan arus ini semuanya dari ada sinus. Jadi kita tidak bisa serta-merta hanya mengalihkan tegangannya berapa, I-nya berapa, tapi tidak mengikutkan gelombang sinusnya. Nah, kita tidak bisa seperti itu. Maka kita akan melakukan pembahasan di sini. Nah, ini ambil kita contoh ya. Di sini misalkan kita punya V, kita rumusnya pakai tetap sama, yaitu P sama dengan volt kali ampere atau tegangan dikalikan arus. Maka untuk AC kita kan VT, maka kan Vm sin omega T. Nah, ini adalah bentuk dari tegangan sinus ya. Kemudian di sini ada arus, arus juga sama, yaitu I sin omega T minus fase atau plus fase, terserah mau pakai fase atau enggak, tapi kita pakai fase di sini. Nah, sekarang untuk mencari daya ya, maka kita akan mengalihkan ya. PT sama dengan VT kali IT. Jadi berarti Vm kali IM. Jadi ini kita kalikan ya, yang biru dan ini kita kalikan. Vm kali IM sin omega T kali sin omega T minus Pi. Atau misalkan Anda bingung, berarti kan Vm kali sin omega T kali IM sin omega T minus Pi. Nah, daripada akhirnya kita golongan aja ya, Vm kali IM dikelompokkan yang konstanta taruh depan, sin taruh belakang. Berarti kan sin Vm kali IM sin omega T sin omega T minus Pi. Nah, kita gunakan rumus identitas trigonometri di sini ya. Pada sin A kali sin B itu kan setengah cos A minus B minus cos A plus B. Maka di sini kita bisa sederhanakan. Berarti PT itu adalah sama dengan setengah kali Vm kali IM cos B minus cos 2pi 2 omega T minus Pi. Di sini seperti yang ada di kotak oranye ini ya. Oranye ya di sini. Nah, ini. Nah, jadi di sini kita mempunyai dua bentuk komponen ya. Yang pertama adalah komponen tetap dan komponen bolak-balik. Ini dari mana? Jadi dari persamaan ini sebenarnya kita menghasilkan dua buah rumus ya, yaitu Vm kali M dibagi 2 kali cos Pi dan minus Vm kali M dibagi 2 cos 2 omega T minus Pi. Yang kita sebut di sini adalah Vm kali M per 2 kali cos Pi disebut komponen tetap, dan yang minus Vm IM per 2 cos 2 omega T minus Pi itu disebut dengan komponen bolak-balik. Nah, yang dipakai adalah komponen tetap ini. Kenapa komponen tetap dipakai? Karena komponen bolak-balik itu adalah energi bolak-balik yang tersimpan dan dikembalikan. Jadi datanya itu sama dengan 0. Jadi kita nggak pakai ini. Jadi ini yang akan kita pakai nanti. Jadi rumus daya itu berasal dari komponen tetap ini, yaitu Vm kali M per 2 kali cos Pi. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana bisa Vm kali M per 2 kali cos Pi menjadi VRMS kali IRMS cos Pi. Nah, jawabannya adalah sebenarnya sederhana. Anda ingat bahwa VRMS itu kan sama dengan V per akar 2 ya. Kalau kita masukkan di sini Vm per akar 2 dan IRMS dengan IM per akar 2 kali IRMS, IM per akar 2 itu sama dengan IRMS, maka kita bisa menyederhanakan rumusnya begini. Betul kan? Berarti kan Vm per IM per 2 sama dengan Vm per akar 2 kali IM per akar 2. Ingat, akar 2 kali akar 2 berapa? Akar 2 kali akar 2 itu adalah sama dengan 2. Berarti sama. Berarti kita bisa sebut langsung Vm kali IM per 2 ini sebagai VRMS dikalikan IRMS. Jadi daya rata-rata atau yang kita sebut dengan daya nyata itu adalah VRMS kali IRMS kali cos Pi. Ingat, di sini adalah bentuknya RMS. Kalau Anda masih belum menggunakan RMS, maka Anda masih menggunakan rumus Vm kali IM per 2 kali cos Pi. Itu jika Anda tidak menggunakan RMS. Misalkan Anda masih menggunakan 2pi FT misalkan seperti itu, boleh Anda harus menggunakan Vm kali 6 per 2 cos Pi. Tapi kalau V dan I-nya sudah RMS, Anda tinggal mengalihkan dengan cos Pi seperti di sini. Jadi, kalau kita lihat di cara perbandingan ringkasnya, jadi aspek tegangan arus kalau DC itu konstan, AC selalu berubah sinus, juga dayanya juga sama, karena dia berubah terus, jadi dia
di daya juga dia akan berubah terus terhadap waktu. Nah, kemudian rumus dayanya kalau DC P sama dengan V kali I, kemudian AC V RMS kali RMS kali cos B. Untuk DC, power faktornya itu sama dengan 1 karena dia tidak mempunyai cos B ya. Karena dia akan 1 ya. Cos 0 itu berapa? 1. Ya kan? Maka PF sama dengan untuk AC, PF adalah cos B kurang dari sama dengan 1. Bebannya biasanya kalau DC resistor murni, kalau AC RLC atau kombinasi. Nah, sebelum saya membahas mengenai segitiga daya, kita ambil dulu di sini. Nah, kita ambil contoh di sini, kita akan analisis dulu dengan menggunakan simulator ini. Yang pertama ini adalah yang biru ini adalah V, tegangan ya. Kemudian yang I ini adalah arus. Nah, kita lihat bahwa tegangan dan arus di sini masih satu fase. Anda ingat dia masih di puncak, sama-sama di puncak, di nol juga sama-sama turun. Nah, ini ada satu fase. Maka jika satu fase, maka cos B-nya itu pasti nol, ya kan? Cos B-nya masih nol karena tidak ada pergeseran fase di sini kan, satu fase berarti cos B-nya kan nol. Nah, oleh karena itu jika kita kalikan untuk mencari daya, maka dayanya itu seperti ini. Nah, yang warna ungu ini ya. Jadi yang ungu ini adalah grafik daya, ya, grafik daya. Hasil grafik daya itu hasil perkalian antara yang ini ya, yang VAC dengan IAC. Kalau kita kalikan titik by titik menghasilkan nilai atau gambar daya yang direpresentasikan oleh grafik sinus berwarna ungu ini. Nah, dari sini Anda lihat kalau kita di sini menggunakan tegangannya 100 volt, maka tegangannya adalah kalau kita ubah dari RMS itu akan berubah menjadi 70,7 volt ya. Jadi di sini infonya ini di sini informasinya tegangannya yang semula amplitudonya peaknya di 100 volt kita ubah menjadi 70,7 volt, 70,7 volt RMS, ini sudah RMS. Arus RMS-nya berarti 70,7 dibagi 131 ohm. Ya, di sini. Maka daya aktifnya V kali I berarti 70,7 kali 0,54 cos 0, maka kita dapatkan 38,2. Nah, di sini Anda juga bisa lihat di bagian analisis daya AC-nya. Kalau Anda bingung di sini, sebenarnya di sini itu sudah perhitungannya di bawah ini ya. Ini adalah saya sertakan perhitungannya di bawah ini. Jadi daya 38,2 ini kita dapatkan dari ini ya. Nah, ini dia. V kali I kali cos B. Nah, di sini. Ini ada keterangannya di sini. Kemudian faktor dayanya 1 karena cos B-nya berapa? Karena cos 0 kan sama dengan 1, maka tulis dengan 1. Nah, di sini karena cos B-nya 0, maka daya reaktifnya nggak ada, yaitu 0. Nah, ini daya reaktif nanti akan kita bahas terkait dengan segitiga daya, seperti itu. Oke, sekarang kita balik ke sini, ke segitiga daya. Kita akan masuk ke bahasan segitiga daya. Nah, di segitiga daya ini sebenarnya apa itu segitiga daya? Yang pertama adalah segitiga daya itu sebenarnya adalah representasi dari cos B. Nah, bagaimana bisa? Ya kan? Jadi, pada saat kita menghitung V RMS kali RMS kali cos B, nah cos B-nya tersendiri di sini itu adalah merepresentasikan seberapa besar derajat geser antara tegangan dan arus. Jadi perbedaan fase tegangan dan arus itu seberapa besar gitu loh, ya kan? Nah, karena cos P ini merepresentasikan hal tersebut, maka kita bisa hitung ya di sini. Cos P itu sebenarnya adalah kita sebut juga sebagai PF atau power factor. Jadi power factor itu adalah salah satu penentu seberapa efektif sistem kelistrikan yang kita sedang gunakan di situ. Jadi cos P itu kita sebut dengan power factor. Jadi kalau kita akan menyebut misal ada orang daya, oh cos P-nya berapa, cos P-nya berapa. Cos P itu sebenarnya ya itu adalah jargon ya, tapi sebenarnya kalau cos P itu ada istilahnya dalam tanda kutip itu power factor ya. Power factor. Jadi faktor dayanya itu seberapa. Di mana power factor ini adalah merepresentasikan perbandingan antara daya nyata dibagi dengan daya semu. Nah, daya nyata dan daya semu itu apa? Ya kan? Oke, nanti yang kita jelaskan ya. PS ya, daya nyata dan daya semu. Oke, lanjut saja ke sini, langsung aja. Oke.
daya semu, jadi kan kita tadi membahas daya nyata, daya semu, kita langsung saja. Jadi pada segitiga daya itu ada yang namanya daya semu. Daya semu adalah total daya yang disuplai sumber. Ya, satuannya volt ampere, ya kan? Tidak menghasilkan kerja nyata secara langsung. Nah, misalkan Anda contoh Anda nyalain kipas angin tuh ya. Kipas angin di mana kipas angin Anda dayanya adalah 50 watt. Ya sudah, itu kita sebut dengan daya semu. Ya kan? Jadi total daya yang disuplai sumber. Ya, total daya yang disuplai sumber. Katakanlah seperti itu. Jadi Anda nyolokin kipas angin dengan daya 50 watt. Nah, itulah kita sebut dengan semu. Jadi daya semu itu sama dengan daya yang ada pada bebannya. Katakan 50 watt, ya udah 50 watt, seperti itu. Nah, sedangkan ada lagi yang namanya daya nyata. Jadi dalam segitiga daya itu ada 3 faktor ya. Namanya segitiga, pasti ada 3 faktor penentu. Yang pertama adalah daya semu, daya nyata, dan daya reaktif. Nah, daya nyata ini adalah daya yang benar-benar digunakan untuk menggerakkan kipas angin tersebut. Nah, di situ belum mesti 50 watt, bisa kurang ataupun mungkin bisa kurangnya drastis banget ya, tergantung dari power faktornya atau cos-P-nya itu. Oke. Jadi daya semu, daya nyata, kemudian daya reaktif. Nah, daya reaktif itu adalah daya bolak-balik yang tersimpan dikarenakan adanya pengaruh komponen induktor atau kapasitor, atau yang menyebabkan yang namanya reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif. Nah, komponen reaktif ini tidak menghasilkan kerja nyata. Jadi komponen reaktif ini, daya reaktif ini adalah daya yang gampangnya itu adalah dia tidak, meskipun dia ada besarannya ya sekian watt reaktif, akan tetapi daya reaktif ini tidak bisa digunakan untuk menggerakkan kipas angin atau menyalakan lampu. Dia dayanya ada, ya kan? Tapi dia akan dikembalikan lagi. Jadi dia tidak menghasilkan yang namanya kerja, seperti itu. Nah, antara daya semu, daya nyata, dan daya reaktif, salah satu parameter paling penentu itu adalah cos-P. Ya, cos-P. Nah, semakin kecil cos-P-nya itu semakin bagus, berarti semakin efisien sistem kelistrikan Anda. Nah, di situ. Nah, ini yang kita sebut dengan segitiga daya. Nah, segitiga daya itu merepresentasikan nanti seberapa efisien ya sebuah sistem kelistrikan. Nanti pada saat kita ngomong segitiga daya juga itu akan mempengaruhi juga yang namanya perbedaan fase antara tegangan dan arus juga, karena cos-P itu mau tidak mau itu sudah merepresentasikan fase tegangan dan arus. Jadi dalam listrik AC itu, dalam hal ini permasalahan utamanya itu adalah seberapa jauh perbedaan antara tegangan dan arusnya. Semakin jauh tegangan, maka itu akan semakin tidak efisien. Seperti itu. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi permasalahan yang kita anggap kita bahas di listrik AC itu adalah perbedaan seberapa besar fase antara tegangan dan arus ini. Ya. Perbedaan fase tegangan arus menghasilkan yang namanya cos-P. Cos-P akan menghasilkan atau mempengaruhi yang namanya efisiensi kerja pada sistem kelistrikan Anda. Seperti itu. Nah, kenapa? Karena pada saat kita menghubungkan peralatan listrik yang sifatnya induktif dan kapasitif, itu akan melonggarkan atau merapatkan yang namanya tegangan dan arus. Nah, gitu ya. Jadi hal ini atau apa istilahnya perbedaan fase antara tegangan dan arus ini itu disebabkan karena beban listriknya apa biasanya gitu. Kalau induktif itu kipas angin, itu juga bisa merenggangkan atau mengurangi power faktornya, seperti itu. Nah, kita akan bahas lagi di sini. Nah, ada segitiga daya, ada yang disebut yang segitiga impedansi. Nah, segitiga impedansi ini sebenarnya sudah kita bahas, ya sudah saya bahas pada saat di rangkaian RL, pada saat Anda mencari nilai Z dan fasor sudutnya berapa, itu kita sebut dengan segitiga impedansi. Anda lihat rumusnya sama kan? Z sama dengan R kuadrat plus X kuadrat, tangan inverse X per R, kan gitu. Nah, ini sebenarnya adalah kita sebut dengan segitiga impedansi. Ya, kemarin kita nggak bahas segitiga impedansi karena pada dasarnya Anda sudah membahas itu, kita sudah membahas itu. Cuman itu namanya kita sebut dengan segitiga impedansi di situ. Nah, sekarang kita akan bahas di sini. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai segitiga daya ini yang hubungannya ya nanti kita akan
simulasikan menggunakan simulasi Power Lab ini. Nah, yang pertama adalah saya akan jelasin dulu. Ini adalah inputnya, ya inputnya. Ini Anda bisa ngatur inputnya, arusnya berapa, tegangannya berapa, fasenya berapa, beda fasenya berapa. Oke. Nah, Anda bisa atur di situ. Di sini langsung bisa atur, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah di sini output daya ini adalah hasil dari output daya berdasarkan inputan Anda di sini. Jadi Anda sebenarnya cuma kayak ngaturnya di sini doang. Oke. Kemudian ini ada diagram fasor adalah merepresentasikan perbedaan fase tegangan dan arus. Nah, di sini adalah komponen daya. Komponen daya itu berasal dari hitungan segitiga daya di sini. Nanti kita akan bahas ini juga. Nah, RL dari sumber AC dan lain sebagainya. Nah, kita akan bahas itu juga. Nah, di sini nanti ini adalah komponen S adalah daya semu, P daya aktif, dan Q ini adalah daya reaktif. Nah, kita akan lihat sama-sama di sini. Kita lihat, kita akan nolkan dulu ya ini. Oke, saya reload dulu. Nah, ini di sini. Nah, Anda bisa lihat di sini. Pada saat di sini tegangannya adalah 220 volt dan arusnya adalah 10 ampere. Beda fase 0. Anda lihat di sini. Di sini V yang warna kuning itu V, kemudian yang hijau itu adalah I ya, I. Nah, jadi kalau V dan I itu kita kalikan, maka dia akan muncul yang warna biru ini. Ini adalah daya ya, ini adalah daya. Kemudian yang warna merah ini adalah P average atau V rata-ratanya sekian. Nah, segitu. Nah, selanjutnya seperti yang tadi saya bilang bahwa eh, permasalahan utama dari tegangan AC ini sebenarnya adalah perbedaan fase ya antara tegangan dan arus. Anda lihat ini fasenya 0. Anda lihat di sini daya semuanya berapa? 220 volt ampere atau di sini 220 kali 10 ampere. Berarti tadi saya bilang kalau daya semu itu adalah daya yang disuplai oleh sumber ke bebannya. Misalkan kipas angin Anda memiliki daya 50 watt, maka bisa dianggap daya semuanya adalah 50 watt. Oke. Sedangkan di sini adalah daya reaktif adalah daya yang benar-benar menghasilkan kerja. Jadi pada saat Anda nyolokin kipas angin dan kipas angin itu berputar, belum tentu daya kerjanya itu adalah benar di katakanlah 50 watt, bisa jadi kurang. Oke. Karena apa? Karena di sini ada yang namanya power factor tadi karena efek dari pergeseran fase pada saat beban itu sedang berjalan, sedang beroperasi. Jadi pada saat Anda nyolokin kipas angin, kalau kita cek di misal di osiloskop kayak gitu, V dan I-nya mungkin saja tidak satu fase, tapi sudah bergeser fasenya. Nah, pergeseran fase ini yang menyebabkan efektivitas atau efektivitas daya yang masuk itu berkurang. Seperti itu ya. Jadi kita lihat dulu di sini. Oke. Di sini ada daya nyata, ada daya yang memang digunakan benar-benar untuk menggerakkan sebuah beban seperti ya, atau daya nyatanya di situ. Nah, sekarang ini daya reaktifnya. Nah, Anda lihat pada saat ini beda fasenya 0, maka daya reaktifnya itu 0. Ya. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya perbedaan fase, maka daya reaktif itu 0. Daya reaktif ini adalah sebuah daya yang istilahnya uh, daya mubazir ya, gampangnya seperti itu ya. Daya mubazir yang memang dia tidak diproses untuk daya ini adalah daya yang tidak diproses untuk melakukan kerja, tapi dia akan balik lagi. Kenapa? Karena contoh pada saat beban terkena induktor itu arus akan dibalikkan lagi. Jadi si induktor akan menyimpan energi, energinya dibalikin lagi kayak gitu. Nah, jadi dia tidak bisa diubah menjadi kerja ke beban seperti itu. Nah, ini adalah kita sebut dengan daya reaktif di situ ya. Nah, sekarang kita akan manipulasi di sini. Sekarang ini saya ubah nih fasenya. Nah, Anda lihat. Nah, pada saat fase ini katakanlah saya ubah menjadi minus 10 derajat atau saya geser beda fasenya. Jadi yang digeser di sini adalah arusnya, saya geser minus 10 derajat di sini. Maka Anda lihat di sini VAR-nya berapa? Dia naik loh, 382. Dan di sini yang semula P nyatanya adalah daya nyatanya ada sebesar 2200 volt ampere turun menjadi 2167 watt. Ya. Jadi kan tadi di sini sebelum Anda perhatikan ini saya turunin lagi, saya balikin ke 0 lagi ya. Nah, di sini Anda lihat daya nyata kan 2200 watt. Nah, sekarang ini nah,
2200 watt. Nah, sekarang saya akan geser nih fase arusnya ke minus 10 derajat. Anda lihat, turun kan? Yang semula 2200 menjadi 2167 watt. Nah, ini adalah daya nyata. Jadi dayanya itu berkurang sebenarnya. Ya kan? Karena apa? Karena ada yang namanya beban tadi itu. Beban induktif menggeser yang namanya arusnya tergeser menjadi 10 derajat saja. Maka di sini sudah ada yang namanya penurunan daya nyatanya. Dan VHR yang Anda lihat dia naik. Nah ya, dia naik nih, dia naik. Oke, dia naik VHR-nya. Oke. Nah, jika ini saya teruskan. Nah, Anda lihat, semakin naik VAR-nya, ini semakin tidak efektif sistem Anda. Ya. Jadi sistem listrik Anda semakin tidak efisien karena banyak energi yang terbuang nantinya di sini, ya kan? Karena tidak diubah menjadi kerja oleh beban listriknya itu ya. Karena beban listriknya deteksinya itu hanya di 1866 watt saja yang bisa diubah menjadi energi yang lain atau energi gerak atau energi cahaya, energi panas seperti itu. Nah, kalau kita turunin lagi di sini, wah makin gede lagi. Nah, apabila konsepnya di sini VAR-nya atau daya reaktifnya lebih besar daripada daya nyata, ini sudah PF quality-nya atau power factor quality-nya sudah poor atau ini sudah buruk banget gitu ya. Jadi poor itu daya reaktifnya sudah dominan di sini ya. Jadi daya reaktifnya sudah dominan dan arus lebih besar dari yang diperlukan. Jadi arus yang masuk itu lebih besar daripada yang diperlukan. Jadi misalkan contoh alat Anda membutuhkan hanya katakanlah 1 ampere, tapi yang masuk itu sudah di 1,5, 1,2 gitu. Nah, itu sudah yang kita sebut dengan poor atau sudah buruk banget ini efisiensinya seperti itu. Nah, jika seperti ini malah masuk ke yang namanya critical. Critical ini adalah fase antara tegangan dan arus itu hampir 90 derajat. Daya aktifnya sangat kecil dibandingkan daya semu. Daya semunya sudah segede ini, daya aktifnya segede ini. Jadi alat Anda itu butuhnya 2200 volt ampere, tapi yang disuplai itu cuma 382 dalam contoh ini ya, dengan pergeseran minus 80 derajat. Ya kan di sini. Nah, sistem seperti ini berisiko overload transformator dan eh, beberapa mungkin Anda akan mendapatkan denda gitu ya. Karena apa? Karena di sini sudah nggak efisien banget gitu ya. Jadi di sini sistem Anda nantinya jadi bebannya itu menyebabkan listriknya itu amat sangat boros banget gitu ya. Boros banget dalam segi efisiensinya di situ. Nah, di sini Anda bisa lihat di sini ya. Jadi permasalahan yang kita ambil di sini yang pertama adalah pergeseran fase. Ini ada masalah utama memang. Pergeseran fase disebabkan karena apa? Karena beban dari listriknya itu tadi. Apakah bebannya induktif atau kapasitif yang menyebabkan pergeseran fasenya itu eh, signifikan ya. Jadi kalau kita ada di ini 80 derajat, kita lihat fasornya ini gede banget ya. Dari geserannya itu sekian besarnya, maka ini sudah digolongkan sistemnya adalah poor seperti itu. Nah, ini harus Anda perhatikan. Nah, oke ya. Jadi permasalahan di sini adalah saya ulangi lagi, permasalahan pada listrik AC di sini adalah perbedaan fase antara tegangan dan arus. Perbedaan fase tegangan dan arus mempengaruhi yang namanya Cosby. Cosby itu akan mempengaruhi juga yang namanya daya nyatanya, kemudian daya reaktif dan uh, daya semuanya. Jadi perbandingan kayak gitu itu uh, sangat mempengaruhi efisiensi dari sebuah sistem kelistrikan di situ. Nah, sekarang kita akan bahas di sini. Nah, kita akan masih berlanjut ke rangkaian RL di sini ya. Dimana contoh di sini saya nantinya ini akan kita pakai ya. Nanti kita akan coba meskipun ini contohnya ini adalah nilainya yang lain dari yang simulasi, cuman nggak apa-apa kita bahas dulu. Nah, misalkan di sini rangkaian RL dengan sumber AC, misal diketahui kita sebuah rangkaian RL di mana resistor yang kita pakai adalah 35 ohm
induktornya adalah 180 mH atau 0,18 Henry, kemudian Vs-nya adalah 100 VRMS, dan RMS ya ini, kemudian F-nya adalah 50 Hz, ya 50 Hz, jadi frekuensi tegangan suplainya itu adalah 50 Hz. Yang ditanyakan adalah impedansinya berapa, arus totalnya berapa, faktor dayanya atau PF atau power factor berapa, daya nyata, dan gambar dari segitiga dayanya seperti itu. Nah, jadi yang pertama di sini analisis impedansi kita masih sama karena itu L ya, jadi kita pakai reaktansi induktif. Kita pakai rumus 2πfL atau omega L menghasilkan nilai 56,55 dengan impedansi totalnya adalah sebesar 66,43 ohm dengan sudutnya adalah 58,25 derajat. Jadi untuk impedansinya kita masukin dalam bentuk fasor, maka Z sama dengan 66,43 sudut 58,25 derajat ohm. Maka Z itu kita umumkan seperti R total kalau dalam bagian DC. Maka yang kedua di sini karena Z-nya sudah ketahuan, maka arus berapa? Berarti kan I sama dengan V per Z. Maka di sini menghasilkan nilai 100 dibagi 66,43, yaitu hasilnya adalah sebesar 1,506 ampere. Ya kan? Kalau data dalam tulis ke dalam fasor, maka berarti kan 100 dibagi 66,43 sudut 58,25 karena pembagian ya berarti kan dikurangi. Jadi sudutnya sekarang menjadi minus 58,25 ampere. Dengan faktor dayanya adalah cos langsung kita pakai di sini ya. Cosnya adalah di setnya ya. Cosnya atuannya di setnya yaitu cos 58,25 yaitu 0,529. Jadi dia lagging ya, lagging. Lagging berarti arusnya tertinggal di situ. Kemudian daya nyatanya kita ada V RMS kali RMS kali cos Pi. Cos Pi-nya berapa? Tetap kita pakai yang 58,25 di sini. Maka di sini 100 kali 1,506 dikalikan power faktornya. Jadi cos Pi itu kan power faktor. Jadi 0,529. Jadi di sini daya nyata yang bekerja itu hanya di 79,4 watt di situ. 79,4 watt. Nah, kemudian Anda diminta untuk menggambarkan segitiga dayanya, yaitu segitiga daya gambar harap dipahami cara gambarnya. Yang pertama adalah daya semu nih. Daya semu itu yang miring, kemudian yang datar adalah P, yang atas adalah Q atau daya reaktif. Kemudian P-nya, sudutnya itu adalah sudut antara S dan P. Nah, di sini cara gambarnya. Maka di sini untuk menentukan S-nya adalah VRMS sama kali IRMS, tapi tidak ada cos P-nya ya. Jadi daya semu itu memang hanya volt kali ampere atau tegangan kali arus tanpa cos P. Maka di sini kan 100 volt kan, 100 volt RMS dikalikan arusnya tadi kan 1,506 menghasilkan 169,3 volt ampere. Nah, di mana Q RMS-nya di sini adalah 149,6 volt ampere reaktif VAR ya. Tapi sekarang Anda lihat ya di sini. Ini Q-nya gede banget ya. Sedangkan P-nya itu kecil. Nah, ini adalah salah satu contoh dari sistem yang tidak efektif karena daya reaktifnya besar. Jadi banyak energi yang terbuang di sini. Jadi daya yang bisa di-convert menjadi kerja itu hanya 79,4 watt. Dengan daya semuanya Anda lihat di sini ada 169,3. Jadi bandingannya itu gede banget. Nah, yang bagus berapa? Daya semuanya katakanlah 169,3, ya P nyatanya harusnya mendekati di 169,3 itu adalah yang bagus. Oke. Akan tetapi kita balik lagi bebannya ada RL yang dengan nilai R dan L-nya segitu gitu yang dimana nilai R dan L-nya ini akan menggeser fase itu sebesar 258,25 derajat. Jadi fasenya itu gesernya gede banget di sini ya. Dia sampai di 58,25. Ini gede banget sehingga menjadikan sistem ini sudah mungkin dalam keadaan pur ya, sudah pur banget ya. Karena daya reaktifnya itu lebih besar daripada daya nyata. Nah, Anda bisa menggunakan simulasi ini karena RL ya. Nah, Anda bisa menggunakan simulasi ini
Ya, oke, LL 100 ini pakainya 180. Kita cek ya, 180. Oke, 180. Kemudian tegangannya 100 volt RMS. Oke, 100 volt RMS. Kita coba, oh ini kalau RMS dia ini masih 70 ya. Berarti tadi ini saya naikin lagi RMS-nya menjadi 100. PS 100 ya, Anda lihat di sini. Saya cek di sini ya. Nah, ini di sini ya VRMS-nya ini harus 100 ya. Oke. Oke, di sini 100,41 nggak apa-apa. Nah, di sini Anda lihat di sini laggingnya ke R-nya berapa? R-nya adalah 35 ohm. Oke, kita coba ya. 35 ohm, oke, di sini 35 ohm. Ya, L-nya 100 mH, kemudian tegangannya untuk RMS-nya untuk tegangan peak-nya itu 142. Kalau dikonvert menjadi RMS kalau dikonvert jadi RMS itu dapatnya 100 ya. Anda bisa cek di sini, ini untuk ngeceknya. Nah, nah, sekarang Anda lihat di power factor di sini merah ya. Ismin ini adalah critical ya. Power factornya buruk ya. Anda bisa lihat di sini, ya kan? Dan di grafik fasor yang Anda bisa lihat ini gede banget ya, apa namanya? Perbedaan fasenya. Dan Anda lihat di sini Q-nya, Q reaktifnya itu gede banget 129 seperti yang Anda apa tadi ya di sini ya. Di sini ya. Ya, Q reaktifnya 149. Oke. Nah, oke. Oke. Mungkin ini ada apa di softwarenya mungkin ada penyesuaian, ada sesuaian nih. Cuman kita acuannya di sini ya. Ini baru beta soalnya ya, baru saya bikin tadi ceritanya. Ini ada dulu tapi power faktornya dia betul ya di 0,52. Nah, ini betul. Cuman ini mungkin ada kesalahan di ngitung VAR-nya doang sih. Tapi kemudian daya reaktifnya di 80 ya. Ya, ini mendekati ya, di 80 kemudian nah 151 mungkin ada problem di sininya. Jadi ini nanti harus saya perbaiki dulu ya. Tapi nggak apa-apa. Kita pakai acuan yang ini aja. Ini yang betul. Tapi power faktornya udah betul ya. Dan itu pun secara itu sudah mendekati sih ya. Ini yang ini ya. Jadi nggak masalah ya. Kita pakai yang ini aja ya. Yang ini aja. Tapi tampilannya masih boleh. Ini cuman mungkin ada bug di apa namanya segitiga dayanya. Tapi overall ini selain yang ini grafik yang segitiga daya ini semuanya betul gitu ya, semuanya betul, nggak masalah. Oke, oke. Sekarang kita lanjutin. Nah, sekarang pada saat Anda lihat di sini di power factor di sini ini dari 0,527 ya, ini udah jelek banget gitu ya. Jadi Anda lihat grafiknya pun ini sudah yang reaktif itu sudah tinggi banget gitu ya, dan melebihi dari daya aktifnya. Nah, ini adalah salah satu yang nggak bagus ya, yang nggak bagus pada saat yang nggak bagus karena tidak efisien ya pada saat kita menjalankan sebuah sistem dengan konfigurasi seperti ini, R-nya sekian, L-nya sekian, menghasilkan power faktornya 0,527. Nah, di sini ini juga nggak bagus gitu ya. Nah, oleh karena itu kita bisa misalkan contoh terus baiknya gimana? Oke, baiknya gimana? Jadi sebenarnya pada saat kita ngomong baiknya gimana supaya ini menjadi baik ya harus induktansinya ada ubah gitu ya. Jadi nilai reaktansi induktif, gimana kita mau ubah reaktansi induktif? Ya salah satu contohnya adalah
seperti yang saya sampaikan di kelas ya, waktu di kelas, bahwa pada saat kita ngomong reaktansi induktif kan tergantung beban. Jadi kalau Anda misalkan mempunyai sebuah peralatan yang menggeser secara signifikan banget antara volt dan arus di sistem rumah listrikan rumah Anda, maka Anda harus ganti beban itu. It means Anda harus tahu beban yang mana yang harus Anda cabut di situ, yang harus Anda lepasin supaya V dan I-nya itu tidak seburuk itu gitu ya. Nah, jadi mau nggak mau ya ini Anda harus ngubah di sininya. Nah, ya kan? Kalau Anda ubah induktansinya, induktornya di sini atau reaktansi induktifnya Anda ubah, dia akan berubah juga gitu kan. Jadi memang yang sebenarnya paling mempengaruhi itu adalah di induktornya, induktansinya atau reaktansi induktifnya itu yang menyebabkan power faktornya itu menjadi buruk seperti itu, ya kan? Coba Anda ubah ya kan? Kalau kita ada ubah-ubah ini kayak ini. Nah, Nah, coba ya. Pada saat 52 mH, ya, sekarang power faktornya udah hijau. Hijau berarti it's good gitu ya. Itu masih bisa diterima kayak gitu loh. Nah, jadi yang memang yang berkontribusi dalam menentukan power faktor bagus atau tidak itu sebenarnya ya reaktansi induktif dan reaktansi kapasitifnya. Jadi hubungannya ini soal beban seperti itu. Kalau dari listrik PLN-nya ya pasti satu fase antara volt dan arusnya dia akan tetap satu fase. Nah, akan tetapi yang menjadi masalah adalah pada saat Anda memberikan beban induktif dan beban kapasitif. Kalau Anda cuma ngasih beban lampu kayak gitu, itu bebannya resistif saja, jadi tidak akan menimbulkan yang namanya pergeseran fase. Tapi pada saat Anda nyalain pompa air, ya pompa airnya pun ada nggak beres, misalkan kapasitornya udah mulai gembung dan lain sebagainya, nah itu kemungkinan bisa menghasilkan yang namanya pergeseran fase antara tegangan dan arus. Mungkin belum terlalu signifikan, tapi lama-lama bisa signifikan juga gitu loh. Oke. Nah, sekarang kita lanjutin di sini. Nah, di sini sekarang RC. RC pun sama sebenarnya ya. RC pun sama, perhitungannya sama, cuman dia XC-nya dia ngitungnya dari reaktansi kapasitif. Nah, ngitungnya hampir sama dengan RL tadi, sama semua, cuman yang beda adalah di rumus reaktansi kapasitifnya. Dan saya rasa Anda bisa baca ini sendiri karena ini sudah cukup jelas banget di situ ya. Kalau Anda mau lihat simulasi RC-nya di sini, oke. Nah, di sini Anda bisa ubah-ubah nih ya. RC-nya berapa? Katakanlah mau RC-nya Anda mau ubah sekian, jadinya sekian dan seterusnya. Nah, Anda bisa nanti ubah-ubah di sini. Oke. Jadi ini adalah software yang cukup ya, saya rasa penampilannya cukup oke gitu kan. Kemudian cukup menarik juga. Kemudian Anda bisa mudah mempelajari itu, bagaimana ini seperti itu sih. Nah ya, mungkin ada nanti bug-nya yang di sini mungkin saya perbaikin dulu deh yang ini. Ya, supaya nggak ada kesalahan. Tapi overall udah bener ya, overall udah bener. Kalau nggak present kayak gini saya nggak tahu kalau ini ada bugnya, ya kan? Jadi nanti akan saya perbaiki di sini bugnya kayak gimana seperti itu. Oke, tapi overall udah oke. Ya simulasinya udah bagus. Nanti pada saat saya build ulang yang kemarin saya tambahin fiturnya gitu kan. Nah, nanti saya masukin yang ini gitu ya. Jadi supaya Anda bisa memahami itu ya. Saya harapkan ya insya Allah nanti ini bugnya udah hilang juga gitu ya. Jadi pada saat saya nanti meng-upload yang versi yang paling baru. Jadi linknya tetap sama, nanti saya build versi yang paling baru. Anda bisa uninstall aja yang lama, kemudian Anda install ulang lagi yang baru. Nanti udah ada fitur yang ini, seperti itu. Nah, oke, saya rasa ini sudah cukup ya. Karena kalau saya lanjutin ke nanti besok minggu depan kita lanjutin ke trafo ya, transformator dan teman-temannya itu, kalau saya lanjutin sampai situ ini nggak selesai gitu ya videonya. Ini sudah cukup, udah 1 jam lebih ya. Oke. Untuk perkuliahan kali ini ya saya akhiri. Terima kasih. Have a nice day.